Bayangkan seorang pahlawan yang suaranya paling lantang menuntut kemerdekaan, tiba-tiba lenyap di telan bumi tepat saat Indonesia baru saja merdeka. Inilah kisah Otto Iskandardinata, sang si Jalak Harupat, yang keberaniannya menggetarkan Belanda. Namun nasibnya berakhir tragis di tangan bangsanya sendiri. Desember 1945 menjadi saksi bisu hilangnya seorang menteri negara tanpa jejak, meninggalkan luka mendalam dan misteri yang tertutup rapat selama bertahun-tahun. Apa yang sebenarnya terjadi di pesisir Pantai Mauk? Mengapa sosok sepenting Otto harus disingkirkan dengan cara yang begitu keji? Mari kita selami labirin konspirasi dan sejarah yang terlupakan ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas satu babak gelap dalam sejarah revolusi Indonesia yang jarang dibahas secara mendalam di buku sekolah. Kita akan membedah perjalanan hidup Otto Iskandardinata, mulai dari masa mudanya sebagai pendidik hingga detik-detik terakhirnya yang penuh misteri. Anda akan melihat bagaimana politik, kecemburuan, dan kekacauan pasca kemerdekaan berujung pada sebuah tragedi. Pastikan kalian menyimak hingga akhir, karena setiap detail adalah kunci untuk memahami mengapa si Jalak Harupat harus gugur sebelum ia sempat melihat Indonesia benar-benar stabil. Lahir di Bojongsoang, Bandung pada 31 Maret 1897, Raden Otto Iskandardinata tumbuh dalam lingkungan keluarga bangsawan yang terdidik. Ayahnya, Raden Haji Rahmat Adam, adalah seorang kepala desa yang sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Sejak kecil, Otto sudah menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata dan karakter yang sangat teguh. Ia menghabiskan masa sekolah dasarnya di HIS Bandung, lalu melanjutkan ke Kweekschool Onderbouw atau sekolah guru di Bandung. Lingkungan pendidikan inilah yang membentuk fondasi kritis dalam dirinya terhadap ketidakadilan kolonial Belanda. Ia mulai menyadari bahwa bangsanya sedang tertidur dan perlu dibangunkan melalui ilmu pengetahuan. Setelah menyelesaikan pendidikan guru di Bandung, Otto melanjutkan studinya ke Hogre Kweekschool di Purworejo, Jawa Tengah. Di sana, ia bertemu dengan banyak pemuda dari berbagai daerah yang memiliki keresahan yang sama tentang masa depan tanah air. Pendidikan guru bukan sekedar tentang mengajar bagi Otto, melainkan tentang membangun mentalitas bangsa. Ia mulai aktif dalam organisasi kepemudaan dan sering terlibat dalam diskusi-diskusi politik yang beresiko. Semangat nasionalismenya mulai berkobar saat ia melihat langsung bagaimana perbedaan perlakuan antara warga pribumi dan bangsa Eropa. Baginya, pendidikan adalah senjata paling mematikan untuk melawan penjajahan. Karir mengajar Otto dimulai di Banjarnegara. Namun tak lama kemudian ia pindah kembali ke Bandung dan Pekalongan. Di kota-kota ini, ia tidak hanya mengajar di depan kelas, tetapi juga aktif dalam pergerakan sosial. Ia bergabung dengan Budi Utomo dan kemudian menjadi pengurus Paguyuban Pasundan, organisasi yang akan menjadi panggung besar bagi karir politiknya. Otto dikenal sebagai orator yang ulung. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mampu membakar semangat para pendengarnya. Ia mulai mengkritik kebijakan pajak Belanda yang mencekik rakyat kecil melalui tulisan-tulisannya di surat kabar lokal. Keberaniannya ini mulai menarik perhatian Dinas Intelijen Kolonial Belanda atau PID. Di bawah kepemimpinan Otto, Paguyuban Pasundan bertransformasi menjadi organisasi yang sangat berpengaruh, tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga nasional. Ia menekankan pentingnya persatuan antara berbagai elemen bangsa tanpa meninggalkan identitas budaya lokal. Otto berhasil meningkatkan jumlah anggota secara signifikan dan membangun banyak sekolah serta bank untuk membantu ekonomi rakyat. Visi besarnya adalah kemandirian ekonomi sebagai syarat mutlak kemerdekaan politik. Ia sering berkeliling ke pelosok desa, mendengarkan keluh kesah petani, dan membawanya ke meja perundingan. Disinilah ia mulai mengasah kemampuan diplomasinya yang luar biasa, namun tetap dengan gaya bicara yang lugas. Puncak karir politiknya di masa kolonial adalah ketika ia terpilih menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1930. Di lembaga ini, Otto menjadi suara yang paling ditakuti oleh pemerintah Belanda. Ia tidak pernah ragu untuk menyerang kebijakan Gubernur Jenderal secara langsung di dalam sidang. Karena kegigihan dan ketajamannya dalam berdebat, rekan-rekannya menjulukinya si Jalak Harupat, seekor burung aduan yang tangguh, berani dan suaranya nyaring. Julukan ini bukan sekadar nama,
tapi representasi dari karakternya yang tidak kenal kompromi jika menyangkut hak-hak rakyat Indonesia. Belanda mencoba membungkamnya, namun popularitas Otto justru semakin meroket. Salah satu pidatonya yang paling legendaris di Volksraad adalah ketika ia menuntut agar Indonesia segera diberi hak untuk memerintah sendiri. Kalimat-kalimatnya sangat pedas. Ia menyebut bahwa Belanda telah mengisap kekayaan alam Indonesia tanpa memberikan kesejahteraan bagi penduduk asli. Akibat keberaniannya, Otto sering mendapat peringatan keras dari pemerintah kolonial, namun ia tetap teguh. Ia bahkan berani mengusulkan perubahan kurikulum pendidikan yang lebih mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan daripada sejarah Eropa. Keberaniannya ini menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh muda seperti Soekarno dan Hatta yang saat itu masih dalam pergerakan bawah tanah atau pembuangan. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 dan menggusur Belanda, strategi Otto berubah. Ia melihat ini sebagai peluang emas meski penuh risiko. Otto bergabung dengan berbagai organisasi bentukan Jepang seperti Jawa Hokokai untuk tetap berada di lingkaran kekuasaan demi kepentingan bangsa. Ia dipercaya menjadi pemimpin redaksi surat kabar Cahaya yang berbasis di Bandung. Melalui media ini, ia menyisipkan pesan-pesan nasionalisme di balik propaganda Jepang. Otto sadar bahwa Jepang hanya menggunakan Indonesia untuk kepentingan perang, namun ia juga menggunakan fasilitas Jepang untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin masa depan Indonesia yang siap memegang senjata. Menjelang akhir pendudukan Jepang, Otto terpilih menjadi anggota BPUPKI, badan yang bertugas merumuskan dasar negara dan konstitusi. Disinilah peran krusialnya dalam merancang masa depan Indonesia modern terlihat jelas. Otto adalah salah satu tokoh yang bersikeras bahwa Indonesia harus berbentuk republik, bukan monarki. Ia juga terlibat aktif dalam perdebatan mengenai batas wilayah negara. Bagi Otto, Indonesia harus mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke. Kecermatannya dalam menanggapi pasal-pasal konstitusi menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang orator, melainkan juga seorang pemikir hukum yang sangat teliti. Setelah BPUPKI dibubarkan, ia masuk dalam jajaran PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Suasana saat itu sangat tegang karena kekalahan Jepang yang sudah di depan mata. Dalam sidang-sidang PPKI, Otto dikenal sebagai tokoh yang mampu menengahi perdebatan sengit antara golongan tua dan golongan muda. Ia memiliki hubungan baik dengan semua pihak, menjadikannya figur pemersatu yang sangat dihormati. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, terjadi momen bersejarah yang diprakarsai oleh Otto. Ia adalah orang pertama yang secara resmi mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Usul Otto tersebut langsung diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota sidang tanpa ada satupun interupsi. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh dan wibawa Otto di mata para pendiri bangsa lainnya. Setelah pemerintahan terbentuk, Otto diangkat menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Pertama Indonesia. Tugasnya sangat berat dan sensitif, mengurusi masalah keamanan dan pembentukan tentara nasional. Indonesia saat itu tidak memiliki tentara resmi, yang ada hanyalah kelompok-kelompok pemuda bersenjata dan mantan prajurit peta serta KMIL. Otto harus menyatukan elemen-elemen yang berbeda ini di tengah ancaman kembalinya Belanda ke tanah air. Sebagai Menteri Negara, Otto bertugas membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang nantinya menjadi cikal bakal TNI. Kebijakan ini ternyata mengundang pro dan kontra yang sangat tajam. Banyak kelompok laskar atau pejuang garis keras yang merasa keberatan dengan struktur yang dibuat pemerintah. Mereka menganggap BKR terlalu diplomatis dan kurang revolusioner. Di sisi lain, Otto harus bertindak cepat untuk meredam kekacauan yang terjadi di berbagai daerah akibat kekosongan kekuasaan. Ia berada di posisi yang sangat sulit, terjepit di antara kepentingan birokrasi negara yang baru lahir dan semangat membara para pejuang di lapangan yang sulit dikontrol. Ketegangan semakin meningkat ketika muncul desas-desus jahat yang menyasar pribadi Otto. Ia dituduh sebagai agen Nica atau mata-mata Belanda hanya karena ia memilih jalur yang lebih terorganisir dalam membangun militer. Fitnah ini menyebar dengan cepat di kalangan kelompok-kelompok radikal di sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Kondisi keamanan saat itu sangat kacau, di mana penculikan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap kurang revolusioner sering terjadi. Otto, yang biasanya sangat waspada,
nampaknya meremehkan ancaman tersebut karena ia merasa telah berjuang sepanjang hidupnya untuk bangsa ini. Namun, musuh yang ia hadapi kali ini bukan lagi penjajah, melainkan saudara sebangsa sendiri. Salah satu kelompok yang paling vokal menentang kebijakan Otto adalah Laskar Hitam, sebuah kelompok milisi yang sangat radikal dan dikenal karena kekejamannya. Mereka tidak setuju dengan cara pemerintah yang dianggap terlalu lembek terhadap sisa-sisa kekuatan asing. Otto Iskandardinata dipandang sebagai hambatan bagi revolusi murni yang mereka inginkan. Pada pertengahan Desember 1945, situasi mencapai titik didih. Otto mulai merasakan ada yang tidak beres dan sempat mengungkapkan kekhawatirannya kepada keluarga. Namun sebagai seorang kesatria, ia menolak untuk bersembunyi atau melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai menteri negara. Puncaknya terjadi pada tanggal 19 Desember 1945. Hari itu, sekelompok orang bersenjata mendatangi kediaman Otto Iskandardinata di Jakarta. Mereka mengaku berasal dari Badan Keamanan dan meminta Otto untuk ikut guna dimintai keterangan. Tanpa rasa curiga yang berlebih, Otto bersedia ikut. Istrinya, Raden Ajeng Sukirah, hanya bisa menatap cemas saat suaminya dibawa pergi dengan mobil yang melaju cepat ke arah yang tidak diketahui. Itulah terakhir kalinya keluarga melihat Otto dalam keadaan hidup. Penculikan seorang menteri aktif di Siang Bolong menunjukkan betapa lemahnya kendali hukum dan keamanan di ibu kota saat itu. Setelah diculik, Otto dibawa ke daerah Tangerang, tepatnya ke sebuah markas milisi. Di sana, ia diinterogasi dan kemungkinan besar mengalami kekerasan fisik. Para penculiknya bersikeras menuduh Otto telah mengkhianati perjuangan kemerdekaan. Meskipun berada dalam tekanan hebat, menurut beberapa saksi sejarah, Otto tetap menunjukkan martabatnya sebagai seorang pemimpin. Ia menjawab setiap tuduhan dengan tenang dan logis, namun nampaknya para penculiknya tidak butuh kebenaran, mereka hanya butuh alasan untuk melenyapkannya. Selama berhari-hari, Otto dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari pelacakan oleh pihak pemerintah yang mulai mencari keberadaannya. Pemerintah pusat sebenarnya tidak tinggal diam. Soekarno dan Hatta sangat terkejut dengan hilangnya Otto. Mereka memerintahkan penyelidikan segera, namun rantai komando yang belum solid membuat upaya pencarian menjadi sangat sulit. Polisi dan militer resmi seringkali enggan berkonfrontasi langsung dengan laskar-laskar kuat di pinggiran Jakarta karena takut akan memicu perang saudara yang lebih besar. Di tengah ketidakpastian itu, nasib Otto semakin gelap. Para pelaku penculikan mulai merasa terdesak karena pencarian mulai mendekati lokasi mereka. Mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah ini secara permanen sebelum keberadaan Otto terendus publik. Pada malam tanggal 20 Desember 1945, Otto dibawa ke pesisir Pantai Mauk, Tangerang. Lokasi ini dipilih karena jauh dari keramaian dan ombaknya yang besar dianggap bisa menghilangkan jejak dengan cepat. Di pantai yang sunyi itu, sang menteri negara, bapak bangsa, dan si Jalak Harupat dieksekusi dengan cara yang sangat keji. Tubuhnya ditikam dan kemudian dilemparkan ke laut. Tidak ada upacara penghormatan, tidak ada kata-kata terakhir yang dicatat sejarah secara resmi. Hanya suara deburan ombak yang mengiringi kepergiannya. Otto gugur di tangan orang-orang yang seharusnya ia lindungi. Sebuah ironi terbesar dalam sejarah revolusi kita. Selama berbulan-bulan, keluarga Otto hidup dalam ketidakpastian. Istrinya terus mencari informasi ke berbagai pihak. Bahkan sempat menemui Presiden Soekarno untuk memohon bantuan. Rumor demi rumor beredar. Ada yang bilang Otto dibawa ke luar negeri oleh Belanda. Ada yang bilang ia sedang menjalankan misi rahasia. Namun, hati kecil seorang istri tidak bisa dibohongi. Sukirah mulai mengumpulkan pakaian dan barang-barang Otto, menyimpannya dengan rapi seolah menunggu kepulangannya. Kesedihan keluarga ini adalah gambaran dari kebingungan bangsa Indonesia saat itu, yang kehilangan salah satu putra terbaiknya, tanpa penjelasan yang jelas. Baru pada tahun 1950-an, setelah kedaulatan Indonesia sepenuhnya diakui dan situasi politik mulai stabil, tabir gelap mulai terungkap. Polisi melakukan investigasi serius dan menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam penculikan tersebut. Salah satu nama yang muncul adalah Mujitaba, seorang anggota milisi yang akhirnya diadili. Dalam persidangan yang menghebohkan itu, terungkaplah detail-detail mengerikan tentang hari-hari terakhir Otto. Saksi-saksi menceritakan bagaimana eksekusi dilakukan di Pantai Mauk.
Pengakuan ini meruntuhkan harapan keluarga bahwa Otto masih hidup, namun setidaknya memberikan titik terang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun para pelaku telah diadili, banyak pihak merasa bahwa mereka hanyalah operator lapangan. Muncul dugaan bahwa ada dalang politik yang lebih besar yang menginginkan Otto lediap. Mengapa? Karena Otto memiliki pengaruh yang sangat kuat di Jawa Barat dan ia sangat vokal mengenai transparansi dalam pembentukan militer. Beberapa sejarawan menduga adanya persaingan kekuasaan yang sangat sengit di internal pemerintahan yang baru terbentuk. Namun, hingga hari ini, siapa sebenarnya yang memberikan perintah langsung untuk menghabisi Otto Iskandardinata masih menjadi perdebatan hangat di kalangan akademisi dan pecinta sejarah. Karena jasadnya tidak pernah ditemukan, pada tahun 1952 dilakukan sebuah upacara pemakaman simbolis. Pasir dan air dari Pantai Mauk, tempat ia diperkirakan gugur, diambil dan dimasukkan ke dalam peti jenazah. Peti ini kemudian dimakamkan dengan penghormatan militer penuh di Taman Bahagia, Lembang, Bandung. Ribuan orang datang memberikan penghormatan terakhir kepada sang si Jalak Harupat. Tangisan rakyat Bandung pecah saat itu, menyadari bahwa pemimpin mereka telah benar-benar pergi. Meski hanya pasir dan air, makam tersebut menjadi simbol perlawanan dan pengorbanan yang tak ternilai bagi rakyat Jawa Barat dan Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Otto Iskandardinata sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Namanya kini diabadikan menjadi nama jalan utama di berbagai kota di Indonesia, terutama di Bandung dan Jakarta. Monumen-monumen dibangun untuk mengenang keberaniannya. Namun, melampaui sekadar nama jalan, warisan terbesar Otto adalah semangatnya dalam mempersatukan elemen-elemen bangsa yang berbeda. Ia membuktikan bahwa kecintaan pada budaya lokal, Sunda, bisa berjalan beriringan dengan nasionalisme Indonesia yang luas. Ia adalah teladan bagi politisi modern tentang bagaimana cara berdebat dengan tajam, namun tetap memiliki integritas moral yang tinggi. Kisah Otto Iskandardinata juga menjadi pengingat pahit tentang bahaya radikalisme dan fitnah dalam politik. Hanya karena rumor yang tidak berdasar, seorang pejuang yang telah mengabdi puluhan tahun bisa dianggap musuh dalam sekejap. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi dan tidak mudah terprovokasi. Tragedi ini menunjukkan bahwa masa-masa awal kemerdekaan bukanlah masa yang penuh bunga, melainkan masa yang penuh darah, keringat, dan pengkhianatan. Memahami sejarah Otto berarti memahami betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan dan betapa pentingnya menjaga persatuan. Mari kita sejenak merenungkan filosofi hidup si Jalak Harupat. Dalam setiap pidatonya, ia selalu menekankan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, meski harus tertimbun pasir pantai sekalipun. Otto tidak takut pada kematian. Ia lebih takut jika bangsanya kembali dijajah atau hancur dari dalam karena pertikaian saudara. Keberaniannya menyuarakan aspirasi rakyat di Volksrat adalah bukti nyata bahwa ia adalah pejuang sejati. Ia mengajari kita bahwa menjadi pahlawan tidak selalu harus di medan perang dengan senjata, tapi bisa juga di meja perundingan dengan argumen yang kuat dan hati yang tulus untuk rakyat. Keluarga Otto Iskandardinata hingga kini terus menjaga memori sang pahlawan. Anak cucunya banyak yang memberikan kontribusi bagi negara di berbagai bidang, meneruskan semangat pengabdian sang kakek. Rumah kediamannya di Bandung sering dikunjungi oleh para pelajar yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sosoknya. Di sana, tersimpan barang-barang pribadi yang masih utuh, menjadi saksi bisu keseharian seorang menteri yang hidup sederhana. Melalui keluarga, kita belajar bahwa Otto bukan sekedar tokoh sejarah di buku-buku, tapi seorang ayah dan suami yang sangat dicintai, yang hidupnya direnggut secara tidak adil. Hingga saat ini, setiap tanggal 19 atau 20 Desember, beberapa komunitas sejarah sering melakukan napak tilas atau tabur bunga di Pantai Mauk dan Makam Lembang. Ini adalah bentuk komitmen masyarakat untuk tidak melupakan sejarah kelam tersebut. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, seperti kata Bung Karno. Kasus Otto Iskandardinata adalah salah satu cold case sejarah Indonesia yang paling menarik, karena memadukan unsur biografi, politik, dan kriminal. Semakin kita menggali, semakin kita menyadari betapa kompleksnya dinamika sosial saat fajar kemerdekaan menyingsing di tanah air kita. Sebagai penutup, sosok Otto Iskandardinata akan selalu hidup dalam setiap helai uang kertas Rp20.000 yang mungkin sering kita pegang.
Wajahnya yang tenang di uang tersebut adalah pengingat bahwa kemakmuran yang kita nikmati sekarang dibangun di atas pengorbanan nyawa para pendahulu kita. Si Jalak Harupat telah terbang tinggi, meninggalkan pesan bahwa kejujuran dan keberanian adalah mata uang yang paling berharga dalam membangun sebuah bangsa. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus menjaga Indonesia dari segala bentuk perpecahan dan fitnah yang merusak. Terima kasih telah menonton video dokumenter ini sampai selesai. Kami berharap kisah Otto Iskandar-Dinata ini memberikan perspektif baru bagi kalian tentang sejarah perjuangan bangsa. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang misteri di Pantai Mauk ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini. Dan yang terpenting, subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update seru lainnya tentang misteri dan sejarah Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.